Rania mengenal aroma petricor jauh lebih baik daripada aroma parfum mahal. Aroma itu adalah wangi tanah basah yang menyegarkan setelah hujan, yang selalu menyelimuti rumah kecilnya di gang sempit. Rumah itu bukanlah rumah besar dengan halaman luas, melainkan sebuah kontrakan sederhana yang telah menjadi saksi bisu dari segala tawa dan air mata hidupnya bersama sang ibu. Dindingnya yang usang mungkin tidak seindah wallpaper modern. Tapi di sanalah Rania belajar arti ketabahan dan cinta tanpa syarat. Ibu Rania, Bu Lastri, adalah sosok perempuan perkasa yang menopang hidup mereka seorang diri sejak Rania masih sangat kecil. Bu Lastri bekerja sebagai penjahit. Mesin jahit tuanya berderit setiap hari, menciptakan alunan melodi yang akrab di telinga Rania. Dari tangannya yang cekatan, lahirlah gaun-gaun sederhana yang menjadi sumber penghidupan mereka. Rania seringkali duduk di samping ibunya, membantunya memasukkan benang ke jarum atau melipat kain, sambil mendengarkan cerita-cerita sederhana tentang arti kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan soal punya banyak barang. Enduk. Kebahagiaan itu soal hati yang lapang dan bersyukur. Pesan ibunya selalu terngiang. Pesan itu menuntun Rania tumbuh menjadi pribadi yang sederhana, tulus, dan penuh empati. Ia tidak pernah merasa kekurangan, karena cinta ibunya begitu melimpah. Rania selalu berusaha membahagiakan ibunya dengan cara-cara kecil, meraih beasiswa untuk meringankan beban sekolah, memasak makanan favorit ibunya, atau sekadar memijat kakinya yang lelah setelah seharian bekerja. Hidup Rania berjalan damai dalam kesederhanaannya, hingga ia bertemu dengan Dika. Pertemuan mereka tidak disengaja, terjadi di perpustakaan kota saat keduanya berebut buku yang sama. Dika, seorang pemuda tampan dengan senyum hangat, datang dari dunia yang sangat berbeda dari Rania. Ia adalah putra dari pemilik perusahaan properti terbesar di kota itu, tinggal di sebuah mansyah mewah yang seringkali hanya Rania lihat di majalah. Sejak awal, Rania tahu mereka adalah dua dunia yang saling bertolak belakang. Dika dengan setelan rapi dan mobil mewahnya, sementara Rania dengan blus sederhana dan tas kain yang sudah usang. Namun, perbedaan itu justru yang menarik Dika. Ia bosan dengan kehidupan yang serba teratur dan penuh kepura-puraan. Dika melihat ketulusan dan keceriaan alami dalam diri Rania yang tidak pernah ia temukan pada wanita lain di lingkar sosialnya. Ia menyukai cara Rania berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang keindahan gerimis, tentang tawa ibunya, atau tentang cita-citanya untuk menjadi guru. Dika merasa Rania adalah oase di tengah gurun kehidupannya yang kering dan penuh tuntutan. Hubungan mereka pun berkembang. Awalnya, mereka hanya sekadar teman yang sering bertemu di perpustakaan. Obrolan mereka semakin dalam, berbagi mimpi, ketakutan, dan harapan. Dika tidak pernah memandang rendah Rania. Ia justru selalu memuji kecerdasan dan ketabahannya. Ia sering mengajak Rania kencan, bukan ke restoran mewah, melainkan ke warung sate langganan Rania atau ke taman kota tempat mereka bisa duduk berjam-jam sambil mengobrol tanpa beban. Cinta mereka tumbuh dari benih-benih perbedaan. Rania menemukan sosok pasangan yang mendukung dan mengerti, sementara Dika menemukan arti kebahagiaan yang sejati, jauh dari gemerlap harta. Mereka saling melengkapi, seperti dua keping puzzle yang berbeda bentuk namun sempurna saat disatukan. Namun, di balik keindahan hubungan mereka, ada kecemasan yang perlahan mulai menyelimuti hati Rania. Kecemasan itu bermula saat Dika mulai serius membicarakan masa depan mereka. "Aku ingin mengenalkanmu pada kedua orang tuaku, Ran," ucap Dika suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman. Rania tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Ia tahu, pertemuan itu adalah gerbang menuju dunia Dika yang sebenarnya, dunia yang selama ini ia hindari. Rania mulai membayangkan bagaimana reaksi orang tua Dika, terutama ibunya. Ia pernah melihat sekilas ibu Dika, seorang wanita anggun yang selalu tampil sempurna, dengan perhiasan berkilauan dan tas tangan bermerek. Rania merasa dirinya tidak sepadan. Bagaimana ia bisa berdiri di samping wanita elegan itu, dengan latar belakangnya yang serba pas-pasan? Bagaimana ia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pekerjaan ibunya atau rumahnya yang sederhana? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ibunya adalah wanita hebat meskipun hanya seorang penjahit, sementara ibu Dika adalah sosialita yang namanya sering muncul di koran-koran bisnis?
Perbedaan latar belakang yang selama ini terasa manis, kini mulai terasa seperti jurang yang memisahkan mereka. Rania mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia pantas untuk Dika? Apakah cintanya cukup kuat untuk menutupi perbedaan status sosial yang begitu kentara? Ibu Lastri, yang melihat kegundahan di mata putrinya, hanya bisa mengusap lembut rambut Rania. Cinta yang tulus itu tidak memandang harta. Endu, kalau Dika benar-benar mencintaimu, dia akan menerima dirimu dan ibumu apa adanya. Ujar Bu Lastri, menenangkan hati Rania. Meskipun kata-kata ibunya memberi sedikit ketenangan, kecemasan itu tetap berakar. Rania tahu, cinta Dika memang tulus. Tapi apakah keluarga Dika akan berpikir yang sama? Apalagi ibunya, yang akan menjadi jembatan antara dua dunia ini, seolah-olah menjadi simbol dari semua perbedaan itu. Kekhawatiran Rania semakin menjadi saat ia membayangkan senyum ramah Dika dan senyum dingin yang mungkin akan ia dapatkan dari calon ibu mertuanya. Ia menyadari bahwa perjuangan cintanya tidak akan berakhir dengan pernyataan cinta Dika, melainkan baru akan dimulai saat ia harus menghadapi dunia Dika, yang dipimpin oleh sang ibu. Rania tahu ia harus tegar, demi cintanya pada Dika dan demi kehormatan ibunya yang ia sayangi. Ia tidak akan membiarkan siapapun merendahkan ibunya, meskipun orang itu adalah calon ibu mertuanya sendiri. Rania memegang erat tangan Dika, meyakinkan dirinya bahwa ia siap, meskipun ketakutan itu masih terus membayangi. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak yang penuh dengan tantangan, konflik, dan mungkin pengorbanan. Hari itu, Rania merasa jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Dika menjemputnya dengan mobil mewah, yang bagi Rania terasa seperti sebuah kereta kencana yang membawanya menuju takdir yang tidak pasti. Di dalam mobil, Dika terus menggenggam tangannya, seolah ingin meyakinkan Rania bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, kecemasan Rania tidak mereda. Ia mengenakan blus sederhana berwarna pastel dan rok selutut, pakaian terbaiknya yang ia miliki. Ia sengaja tidak membeli baju baru, karena ingin datang dengan jujur, apa adanya, sesuai dengan jati dirinya. Saat mobil Dika memasuki gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, mata Rania terpana. Di hadapannya berdiri sebuah mansion megah dengan arsitektur klasik Eropa. Taman yang terawat rapi dengan air mancur di tengahnya membuat suasana terasa seperti di film-film. Jantung Rania semakin berdetak tidak karuan. Ia merasa seperti seorang musafir yang salah masuk ke istana, merasa kecil dan tidak sepadan. Mereka disambut oleh seorang pelayan yang membimbing mereka masuk ke ruang tamu yang luas. Ruangan itu didominasi oleh perabotan kayu jati ukiran, lampu kristal yang menggantung megah, dan lukisan-lukisan mahal di dinding. Rania melangkah dengan hati-hati, takut jika salah pijak akan merusak karpet tebal yang membentang di bawah kakinya. Di sofa tunggal, duduklah seorang wanita anggun yang telah Rania lihat sekilas di foto. Dialah Ibu Dewi, Ibu Dika. Penampilannya sangat sempurna, rambutnya tersanggul rapi, mengenakan gaun sutra berwarna marun, dan perhiasan berlian berkilauan di leher serta pergelangan tangannya. Ibu Dewi meletakkan majalah mode yang sedang dibacanya dan menatap Rania dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang dingin dan menilai. Tatapan itu terasa seperti pisau es yang menggores hati Rania. Jadi, ini Rania yang sering kamu ceritakan, Dika? Suaranya datar, tanpa kehangatan sedikit pun. Dika, dengan semangat yang ia paksakan, menjawab, "Iya, Ma. Ini Rania. Rania. Ini Mama." Rania membungkuk hormat dan tersenyum tulus. "Selamat siang, Tante. Nama saya Rania." Ibu Dewi tidak membalas senyuman itu. Ia hanya menunjuk sofa di hadapannya. "Silakan duduk." Rania duduk di ujung sofa, mencoba bersikap santai namun tubuhnya terasa kaku. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Ibu Dewi kembali menatap Rania, kali ini dengan tatapan yang lebih lama dan tajam. "Dika bilang kamu mahasiswa yang pintar. Kamu ambil jurusan apa?" "Sastra Indonesia, Tante," jawab Rania. Ibu Dewi mengangkat alisnya. "Sastra? Lalu, rencananya setelah lulus mau jadi apa? Guru?" Pertanyaan itu terasa seperti jebakan.
Rania mengangguk pelan. Iya, Tante. Saya ingin menjadi guru. Guru? Nada suara Ibu Dewi terdengar skeptis. Gaji guru itu kecil sekali. Apa kamu yakin bisa hidup layak dengan Dika nanti? Mengurus rumah tangga, membesarkan anak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari itu butuh biaya besar. Nak. Rania terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dika, yang menyadari suasana mulai tidak nyaman, segera menengahi. Rania itu pintar. Pasti akan banyak peluang lain kok setelah lulus. Peluang apa? Menjadi guru les privat? Atau penulis buku anak-anak? Ibu Dewi memotong dengan nada sinis. Dika, kamu ini terlalu naif. Memilih pasangan itu tidak hanya soal cinta, tapi juga soal bibit, bebet, dan bobot. Kamu tahu, kan? Aku tidak mau anakku hidup susah setelah menikah. Hati Rania terasa perih. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengambil napas dalam-dalam. Saya tidak pernah berpikir untuk mengandalkan Dika, Tante. Saya ingin tetap bekerja dan mandiri, ucap Rania dengan suara pelan namun tegas. Bagus kalau begitu, sahut Ibu Dewi. Senyum tipis yang merendahkan muncul di bibirnya. Lalu, orang tuamu? Apa pekerjaan mereka? Ini adalah pertanyaan yang paling Rania takuti. Ia melihat Dika sekilas, dan Dika memberikan senyum penyemangat. Dengan suara yang ia kuatkan, Rania menjawab. Ibu saya seorang penjahit, Tante. Beliau punya butik kecil di rumah. Oh, penjahit. Ibu Dewi mendengus pelan, seolah sedang mendengar lelucon. Butik kecil? Di rumah yang mana? Yang di gang itu. Pertanyaan itu menampar Rania. Bagaimana Ibu Dewi bisa tahu tentang rumahnya? Iya, Tante, jawab Rania. Suaranya kini bergetar. Dika, apa kamu sudah cerita ke Rania tentang latar belakang keluarga kita? Ibu Dewi mengabaikan Rania dan kini berbicara langsung pada Dika. Kita tidak pernah bergaul dengan orang yang, ya, kamu tahu sendiri. Aku khawatir Rania tidak akan betah. Lingkungan kita berbeda sekali. Ibu Dewi melanjutkan dengan lancar, menceritakan tentang pertemanan sosialitanya, acara-acara amal yang mereka ikuti, dan bagaimana ia menyeleksi siapa saja yang bisa masuk ke dalam lingkaran pertemanan mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Dewi adalah penghinaan halus terhadap Rania dan keluarganya. Ia tidak secara langsung menyebut miskin atau kampungan. Tetapi setiap perbandingannya sudah lebih dari cukup untuk membuat Rania merasa tidak berharga. Dika mencoba membela Rania. Rania tidak seperti itu. Dia cerdas, baik, dan dia membuatku bahagia. Itu yang terpenting. Kebahagiaanmu akan luntur, Dika, saat kamu harus menghadapi realita. Kamu pikir bagaimana nanti jika teman-teman Mama bertanya tentang calon menantuku? Apa yang harus Mama katakan? Oh, dia anak penjahit dari gang sempit. Itu akan sangat memalukan. Air mata Rania sudah hampir tumpah. Ia mengepalkan tangannya di pangkuan, berusaha menahan emosi yang bergejolak di dadanya. Ia tidak peduli jika Ibu Dewi merendahkan dirinya. Tapi mendengar ibunya yang bekerja keras dicemooh seperti itu membuat amarahnya mulai memuncak. Rania bangkit dari duduknya. Tante, saya rasa cukup, ucap Rania. Suaranya tegang dan penuh emosi. Saya datang ke sini untuk menghormati Dika dan Anda. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda merendahkan ibu saya. Beliau adalah wanita hebat yang membesarkan saya seorang diri dengan jerih payahnya. Martabat beliau jauh lebih tinggi dari semua perhiasan dan harta yang Anda miliki. Mata Ibu Dewi membulat, terkejut. Tidak ada yang pernah berani membantahnya dengan nada seperti itu. Dika juga terkejut. Namun ia merasa bangga melihat Rania membela dirinya dan ibunya. Sudahlah, kita lanjutkan lain kali saja, kata Dika, meraih tangan Rania. Ran, ayo kita pulang. Tanpa menunggu persetujuan, Rania berjalan keluar dari rumah megah itu, meninggalkan Ibu Dewi yang masih membisu dalam keterkejutannya. Di mobil, Rania tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh. Dika memeluknya erat,
meminta maaf atas perlakuan ibunya. Rania tahu, cintanya dengan Dika akan diuji sangat berat. Pertemuan dingin itu hanyalah awal dari perang panjang yang harus ia hadapi untuk mempertahankan cintanya dan, yang terpenting, kehormatan ibunya. Kisah Rania dan Dika memasuki babak baru yang penuh ujian. Setelah pertemuan yang dingin dan penuh ketegangan di rumah Dika, Rania merasa luka di hatinya menganga. Kata-kata Ibu Dewi masih bergaung di telinganya, menyakitkan dan merendahkan. Dalam perjalanan pulang, Rania hanya bisa menangis dalam diam. Air matanya membasahi kemeja Dika yang memeluknya erat. "Maafkan Mama, Ran. Aku tidak tahu dia akan bersikap seburuk itu," bisik Dika. Suaranya dipenuhi penyesalan. Dia hanya kaget. Beri dia waktu, ya. Namun, Rania tahu ini bukan sekadar masalah kaget. Ini adalah masalah penerimaan, atau lebih tepatnya, penolakan. Ibu Dewi tidak hanya menolak dirinya, tapi juga akar dan jati dirinya. "Ini bukan tentang aku, Mas. Ini tentang Ibu. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menghina Ibu," ucap Rania dengan suara parau. Dika mengangguk. Ia tahu batasan Rania. Ia mencintai Rania dan juga menghormati Bu Lastri, ibu Rania. 2 hari kemudian, ponsel Rania berdering. Nama, Ibu Dewi, tertera di layar. Rania ragu, namun akhirnya ia mengangkat telepon itu. "Halo, Tante." Sapanya pelan. "Rania, maafkan Tante, ya." Suara Ibu Dewi terdengar sangat berbeda. Lebih lembut dan terkesan diplomatis. "Tante hanya terkejut saja. Tante tidak bermaksud menyinggung. Tante hanya khawatir tentang masa depan Dika." Rania terdiam, tidak sepenuhnya percaya dengan permintaan maaf itu. Ia tahu itu hanya basa-basi. "Tidak apa-apa, Tante. Saya mengerti," jawab Rania. "Bagus kalau begitu," sahut Ibu Dewi. Suaranya kembali ke nada aslinya yang tegas. "Karena pernikahan ini akan segera kita rencanakan. Tante sudah membuat daftar hal-hal yang perlu kita lakukan. Dika sudah setuju. Sekarang, kamu dengarkan baik-baik." Ibu Dewi kemudian mulai menjabarkan daftar persiapan pernikahan yang ia sebut sebagai ujian bagi Rania dan keluarganya. Yang pertama, Ibu Dewi meminta Rania dan Bu Lastri untuk mengubah rencana lokasi pernikahan mereka. "Jangan di aula kelurahan, Rania. Itu tidak pantas untuk pernikahan Dika. Tante sudah memesan sebuah ballroom hotel bintang 5 yang paling mewah di pusat kota. Semua teman bisnis Tante dan papanya Dika akan hadir. Kita harus menjaga citra keluarga," kata Ibu Dewi dengan nada perintah. Rania merasa dadanya sesak. Aula kelurahan itu adalah pilihan Bu Lastri, tempat di mana mereka bisa mengundang semua tetangga dan teman-teman dekat yang telah mendukung mereka selama ini. Tempat itu penuh kenangan, tempat Rania belajar menari saat festival, dan tempat Bu Lastri sering mengadakan arisan. "Tapi, Tante, kami sudah merencanakan." Rania mencoba menjelaskan. "Tidak ada tapi," potong Ibu Dewi tajam. "Kamu harus mengikuti apa yang Tante katakan. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang nama baik keluarga." Kemudian, Ibu Dewi beralih ke poin berikutnya, yaitu tradisi pernikahan. Rania dan Bu Lastri berencana mengadakan pernikahan adat Jawa yang sederhana, lengkap dengan siraman dan midodareni. Namun, Ibu Dewi menolak mentah-mentah. "Adat Jawa itu kuno, Rania. Kita tidak bisa menampilkan ritual-ritual yang memakan waktu dan melelahkan. Tamu-tamu Tante adalah orang-orang penting yang sibuk. Kita akan mengadakan pesta pernikahan modern, dengan gaun putih dan resepsi ala barat. Lebih elegan dan efisien," ujarnya. Rania hampir menangis. Ia membayangkan betapa bahagianya Bu Lastri saat ia memakai kebaya pengantin warisan nenek moyang mereka. Kini, semua itu harus pupus begitu saja. Poin yang paling menusuk hati Rania adalah ketika Ibu Dewi membahas pakaian Bu Lastri. "Tante akan memesankan gaun khusus untuk ibumu dari desainer langganan Tante. Jangan sampai ibumu datang memakai batik murahan atau kebaya yang terlihat lusuh. Itu akan sangat memalukan. Tante tidak mau ada orang yang bertanya-tanya, 'Siapa perempuan itu?'
dan membuat tante malu di depan kolega-kolega bisnis. Ucap Ibu Dewi, tanpa sadar betapa kejamnya kata-kata itu. Setelah Rania menutup telepon, ia hanya bisa terduduk lemas. Dika, yang mendengar sebagian percakapan itu, segera menghampirinya. "Ran, apa yang Mama katakan?" Dia ingin mengubah segalanya, Mas," jawab Rania lirih. Air mata kembali mengalir. Dia tidak mau ibu memakai batik. Dia tidak mau kita menikah dengan adat Jawa. Dia tidak mau di aula kelurahan. Dia mau mengubah semua yang sudah kita rencanakan. Dika terkejut. Ia tahu ibunya keras kepala. Tapi ia tidak menyangka ibunya akan sejauh ini. "Aku akan bicara dengannya. Ran, jangan khawatir." Janji Dika. Namun, Rania menggeleng. "Tidak, Mas. Aku yang akan bicara dengan ibu." Rania pulang ke rumahnya. Ia melihat Bu Lastri sedang menjahit. Senyum tulus masih terlukis di wajahnya. Melihat senyum itu, Rania merasa hatinya semakin hancur. Ia tidak tega mengatakan semua tuntutan Ibu Dewi. Rania menceritakan semuanya. Dari pemilihan tempat hingga permintaan untuk tidak memakai kebaya adat. Bu Lastri mendengarkan dengan seksama. Mesin jahitnya berhenti berderit. Wajahnya yang keriput karena usia dan kerja keras, kini terlihat sendu. "Jadi, dia malu punya besan seorang penjahit," gumam Bu Lastri pelan, bukan bertanya, melainkan menegaskan. "Tidak apa-apa. Enduk, biarkan saja. Mungkin memang begini jalannya. Kita ikuti saja kemauan calon mertuamu." Kata-kata Bu Lastri justru membuat Rania semakin sakit hati. Ibunya yang selalu tegar, kini harus mengalah dan menelan pahitnya penghinaan. "Ibu tidak boleh bicara begitu," ucap Rania. Suaranya bergetar. "Kenapa kita harus mengubah diri kita demi dia? Kenapa kita harus malu dengan siapa kita? Ini demi kebahagiaanmu, Enduk," jawab Bu Lastri, mencoba tersenyum. "Ibu tidak apa-apa. Kebahagiaanmu lebih penting dari segalanya." Malam itu, Rania merenung. Ia menyadari bahwa pernikahan adalah penyatuan dua keluarga, bukan peleburan satu keluarga ke dalam keluarga yang lain. Ia mencintai Dika, tapi ia tidak bisa mengorbankan kehormatan ibunya dan identitasnya sendiri. Pernikahan bukan hanya tentang gaun mewah atau pesta megah, tapi tentang restu tulus dan kebahagiaan yang dibangun di atas dasar saling menghormati. Esok harinya, Rania menghubungi Dika. "Aku sudah memikirkannya, Mas. Aku tidak bisa menerima semua permintaan Mama." Dika terdiam sejenak. "Aku tahu, Ran. Aku juga tidak setuju. Tapi Mama." "Aku akan bicara dengan Mama," potong Rania dengan mantap. "Aku tidak akan membiarkan pernikahan kita dimulai dengan menginjak-injak harga diri keluarga." Rania dan Dika menemui Ibu Dewi di mansionnya. Suasana kali ini sangat berbeda. Rania datang bukan lagi sebagai gadis yang gugup, melainkan sebagai calon menantu yang tahu apa yang ia perjuangkan. "Tante," Rania memulai, suaranya tegas dan tenang. "Terima kasih atas niat baik Tante, tapi saya tidak bisa menerima semua permintaan Tante." Ibu Dewi tertawa sinis. "Apa maksudmu? Kamu pikir kamu siapa? Menolak semua yang Tante sudah siapkan?" "Saya adalah calon istri Dika," jawab Rania. "Dan saya adalah putri dari seorang penjahit yang Tante remehkan. Saya bangga dengan ibu saya. Saya bangga dengan tradisi kami. Dan saya tidak akan malu dengan latar belakang saya." "Pernikahan ini bukan milikmu sendiri, Rania," seru Ibu Dewi, suaranya meninggi. "Ini juga tentang keluarga Dika. Tentang nama baik kami." "Nama baik yang Tante maksud adalah nama yang dibangun di atas dasar menghina orang lain?" tanya Rania. Tatapannya menembus mata Ibu Dewi. "Maaf, Tante. Tapi jika pernikahan ini harus mengorbankan kehormatan ibu saya, maka saya rasa pernikahan ini tidak perlu terjadi." Dika menggenggam tangan Rania, memberikan dukungan penuh. "Mama, Rania benar. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Pernikahan ini harusnya menjadi hari bahagia untuk kami berdua, dan untuk kedua keluarga. Jika Mama tidak bisa menghormati keluarga Rania,
maka aku tidak akan menikahinya. Pernyataan Dika membuat Ibu Dewi terdiam 1000 bahasa. Wajahnya memerah karena amarah dan terkejut. Ia tidak menyangka Dika akan berani membantahnya. Sebuah guncangan besar terjadi. Pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, kini diambang kehancuran. Rania, dengan keberaniannya, telah menarik garis yang jelas, dan ia siap menghadapi konsekuensi terberatnya, yaitu kehilangan Dika, demi harga diri ibunya. Setelah perdebatan yang menguras emosi, pernikahan Rania dan Dika akhirnya terlaksana. Dika berhasil meyakinkan ibunya untuk sedikit berkompromi. Resepsi pernikahan tidak diadakan di aula kelurahan, namun juga tidak sepenuhnya ala barat. Mereka memilih sebuah ballroom hotel yang lebih sederhana, dan Rania diperbolehkan mengenakan kebaya modern yang indah pada saat akad nikah, memenuhi impian kecilnya. Namun, Bu Lastri terpaksa menuruti keinginan Ibu Dewi untuk mengenakan gaun seragam keluarga dari desainer, meskipun wajahnya tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Malam itu, Rania merasakan kebahagiaan yang bercampur aduk, bahagia karena sah menjadi istri Dika, namun sedih karena harga diri ibunya seolah-olah ditukar dengan perdamaian sesaat. Setelah menikah, Dika dan Rania tinggal di sebuah rumah yang sudah disiapkan oleh Ibu Dewi. Rumah itu terletak di sebuah perumahan elit, tidak jauh dari mensah milik Ibu Dewi. Awalnya, Rania merasa senang. Rumah itu memang tidak seluas mensah ibu mertuanya, tetapi tetap megah dan dilengkapi dengan perabotan mewah yang baru. Rania mencoba menata rumah itu dengan sentuhan pribadinya, menambahkan beberapa pot tanaman gantung di teras dan meletakkan foto-foto Bu Lastri serta keluarganya di ruang keluarga. Ia ingin rumah itu menjadi tempat yang hangat, bukan sekadar bangunan mewah tanpa jiwa. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ibu Dewi, dengan dalih, menengok anak mantu, mulai sering berkunjung. Awalnya, kunjungan itu terasa wajar. Tapi lama-kelamaan, frekuensi kunjungan Ibu Dewi menjadi terlalu sering, nyaris setiap hari. Ibu Dewi datang tidak hanya untuk minum teh, tetapi untuk menginspeksi rumah tangga Rania. "Ran, kenapa karpet ini tidak dipasang di tengah-tengah? Kurang simetris," komentar Ibu Dewi saat melihat Rania sedang menata ruang tamu. "Kenapa piring-piring ini ditaruh di sini? Ini bukan tempatnya. Tante sudah tahu tempat terbaik untuk setiap perabot rumah tangga." Setiap kali Ibu Dewi datang, Rania merasa seperti sedang menghadapi ujian. Ia harus siap dengan kritik dan intervensi yang tak berkesudahan. Rania memasak makanan kesukaan Dika, namun Ibu Dewi selalu menemukan celah untuk berkomentar. "Sayur asemu kurang asin. Ran, apa kamu tidak bisa masak? Dulu, Dika selalu makan masakan terbaik yang tante siapkan." Atau, "Nasi gorengmu terlihat pucat. Kamu tidak menggunakan rempah-rempah yang berkualitas, ya?" Rania mencoba bersabar. Ia tahu, Ibu Dewi tidak benar-benar mengkritik masakannya, melainkan mengkritik latar belakangnya yang sederhana. Dika selalu mencoba menengahi. "Mama, Rania sudah masak enak, kok. Aku suka," ucapnya sambil tersenyum meyakinkan pada Rania. Namun, pembelaan Dika hanya membuat Ibu Dewi semakin kesal. Gangguan Ibu Dewi semakin parah ketika ia mulai merusak hal-hal kecil yang memiliki arti penting bagi Rania. Suatu hari, Rania pulang ke rumah dan menemukan pot-pot tanaman gantung di terasnya sudah diganti dengan patung-patung kecil bergaya Eropa. Foto Bu Lastri yang ia letakkan di meja samping televisi juga sudah dipindah ke lemari kecil di sudut ruangan yang nyaris tidak terlihat. "Tante, kenapa foto ibu dipindah?" tanya Rania. Suaranya pelan namun penuh kekecewaan. Ibu Dewi dengan santai menyesap tehnya. "Ruang keluarga itu harus estetik. Rania, foto ibumu fotonya tidak cocok dengan tema rumah ini. Kamu bisa taruh di kamar saja. Di sana kan lebih privasi." Hati Rania kembali hancur. Ia merasa rumahnya, yang seharusnya menjadi surga kecilnya bersama Dika, perlahan-lahan dirampas. Rania mencoba bicara kepada Dika. "Mas, Mama datang setiap hari. Aku tidak nyaman. Aku merasa Mama tidak mempercayaiku untuk mengurus rumah kita sendiri." Dika menghela napas. "Aku tahu, Ran.
Aku akan bicara dengannya. Tapi kamu juga harus mengerti, dia ingin yang terbaik untuk kita. Yang terbaik itu bukan berarti aku harus kehilangan jati diriku sendiri. Mas, seru Rania. Dia bahkan memindahkan foto ibu. Itu keterlaluan. Puncak dari semua kesabaran Rania terjadi saat mereka sedang makan malam. Saat itu, Ibu Dewi datang tanpa pemberitahuan dan bergabung di meja makan. Sambil menyantap hidangan, Ibu Dewi melirik Rania dan Dika. Dika, lain kali kita makan di restoran saja. Masakan Rania tidak cocok untukmu. Kamu sudah terbiasa dengan makanan yang lebih berkualitas. Dika mencoba menolak dengan halus. Mama, Rania sudah berusaha keras. Aku suka masakannya. Ibu Dewi tidak peduli. Ia terus mengomel. Matanya kini menatap Rania. Keluarga kita terbiasa dengan gaya hidup yang berbeda. Kamu dari keluarga sederhana. Tante mengerti. Mungkin kamu dan ibumu tidak pernah merasakan makan enak. Tapi, sekarang kamu adalah istri Dika. Kamu harus belajar menyesuaikan diri. Apa maksud tante? Tanya Rania. Suaranya bergetar. Ya, kamu harusnya bersyukur, Rania. Dika tidak memandang statusmu. Tapi kamu harus tahu diri. Jangan sampai sifat kampungan dari ibumu menular ke kamu. Apa kamu tidak lihat? Ibumu itu pakai baju apa kalau ke rumah kita? Baju batik murahan. Sudah terlihat lusuh. Tante jadi malu kalau ada teman tante yang datang. Kata Ibu Dewi, tanpa jeda. Kata-kata itu menembus pertahanan terakhir Rania. Rania merasa darahnya mendidih. Ia merasa seperti ada palu yang memukul kepalanya berulang kali. Bukan masalah gaun atau batik, tapi masalah kehormatan ibunya. Ibunya yang telah bekerja keras dan berkorban demi dirinya, kini dihina dan direndahkan oleh wanita angkuh ini. Rania bangkit dari kursinya. Matanya menatap tajam ke arah Ibu Dewi. Cukup, Tante, ucap Rania. Suaranya dingin dan tegas. Dika terkejut melihat perubahan di mata Rania. Rania yang biasanya sabar, kini terlihat seperti singa betina yang marah. Kamu pikir kamu bisa bicara seperti itu padaku? Bentak Ibu Dewi, tidak terima dibentak oleh Rania. Rania tidak menjawab. Ia hanya mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan diri. Namun, amarah dan sakit hati yang sudah lama ia pendam terlalu besar untuk dibendung. Ia menatap Ibu Dewi. Air mata marah menggenang di matanya. Perkataan Ibu Dewi tentang ibunya adalah batas terakhir yang tidak bisa ia toleransi. Rania tahu, kini ia tidak bisa lagi diam. Ia tidak akan membiarkan ibu mertuanya menghina Bu Lastri, wanita paling berharga dalam hidupnya. Saat itu, Rania menyadari bahwa pernikahan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pertempuran baru. Pertempuran untuk mempertahankan martabat dirinya dan ibunya di dalam rumah tangganya sendiri. Malam itu, setelah pertengkaran di meja makan, suasana di rumah Rania dan Dika terasa tegang. Dika mencoba menenangkan Rania, memeluknya erat di sofa ruang tamu. Maafkan Mama, Ran. Aku tahu dia sudah keterlaluan. Bisik Dika. Aku akan bicara dengannya. Aku janji. Rania hanya terdiam. Air matanya sudah kering, digantikan oleh amarah yang membara. Ia tahu, Dika memang berusaha. Tapi ia juga tahu bahwa Ibu Dewi tidak akan pernah berubah. Bagi Ibu Dewi, semua yang ia lakukan adalah demi kebaikan Dika. Sebuah pembenaran yang tak akan pernah bisa Rania terima. Dika mengusap pipi Rania dan mengecup keningnya. Lupakan saja. Ya, Mama hanya sedang lelah, kata Dika, mencoba mencari alasan. Namun, Rania tahu, ini bukan masalah lelah. Ini adalah masalah hati yang sudah berkarat karena keangkuhan. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan elegan tiba di rumah mereka. Undangan itu dari keluarga Dika, untuk sebuah acara syukuran dan perayaan ulang tahun perusahaan properti milik ayah Dika. Ini adalah acara besar, dihadiri oleh para pebisnis, kolega, dan teman-teman sosialita Ibu Dewi. Rania merasa enggan untuk datang. Bayangan tatapan dingin Ibu Dewi masih membekas. Namun, Dika meyakinkannya. Ayolah, Ran.
Ini acara penting untuk Papa. Aku ingin kamu ada di sisiku. Bujuk Dika. Rania akhirnya mengalah. Ia memilih kebaya sederhana berwarna hijau daun yang ia jahit sendiri dengan bantuan ibunya. Sementara Dika mengenakan setelan jas hitam yang tampak gagah. Rania tidak ingin memakai gaun mewah. Ia ingin datang sebagai dirinya sendiri, sebagai Rania, istri Dika, tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Rania juga menghubungi Bu Lastri, mengajaknya untuk datang. Ibu harus datang. Ini acara keluarga. Pinta Rania. Bu Lastri sempat ragu. Ia masih ingat perlakuan Ibu Dewi. Namun, melihat kesungguhan Rania, ia akhirnya mengangguk setuju. Ia memutuskan untuk datang dengan mengenakan kebaya batik sederhana yang paling bagus miliknya. Kebaya yang pernah ia pakai saat pernikahan Rania. Malam acara, Dika dan Rania tiba di sebuah hotel mewah, di mana ballroom sudah dihias dengan gemerlap lampu kristal dan bunga-bunga segar. Rania menelan ludah. Rasa cemas kembali menyerangnya. Di antara kerumunan orang-orang yang mengenakan gaun dan jas mahal, Rania merasa seperti setitik air di tengah lautan minyak. Ibu Dewi menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan. Senyum itu tidak mencapai matanya. Ia hanya menatap Rania dan kebaya sederhananya dengan tatapan tidak suka. Akhirnya kalian datang. Rania, kenapa kamu pakai baju seperti itu? Tante sudah bilangkan, acara ini formal. Bisik Ibu Dewi. Namun Rania pura-pura tidak mendengar. Acara berlangsung meriah. Ibu Dewi sibuk menyapa teman-teman sosialitanya. Memperkenalkan Dika sebagai putra kebanggaannya. Dika terus menggenggam tangan Rania. Memastikan Rania merasa nyaman, tapi Rania tidak bisa. Ia terus-menerus merasa diawasi dan dinilai. Tatapan mata orang-orang di sekelilingnya terasa seperti ratusan pasang jarum yang menusuk kulitnya. Di tengah acara, Bu Lastri datang. Ia datang bersama Rara, keponakan Rania. Bu Lastri melangkah masuk dengan langkah mantap. Wajahnya berseri, senyum tulusnya mengembang. Ia mengenakan kebaya batiknya, yang meskipun sederhana, terlihat sangat rapi dan berwibawa. Rania segera menghampiri ibunya dan memeluknya erat. Ibu datang, bisik Rania. Lega? Tentu saja. Masa ibu tidak datang di acara menantu ibu yang paling ibu sayang? Jawab Bu Lastri, mengusap punggung Rania. Ibu Dewi, yang melihat kedatangan Bu Lastri dari kejauhan, segera menghampiri mereka dengan senyum yang dipaksakan. Ia menyapa Bu Lastri dengan nada yang terlalu ramah. Sebuah sandiwara yang membuat Rania muak. Bu Lastri, ya? Wah, terima kasih sudah datang. Dika senang sekali, ujar Ibu Dewi. Terima kasih sudah mengundang, jawab Bu Lastri dengan sopan, mencoba bersikap ramah. Tiba-tiba, beberapa teman Ibu Dewi menghampiri. Mereka adalah sosialita-sosialita Parubaya yang mengenakan perhiasan berkilauan dan gaun rancangan desainer. Dewi, siapa ini? Cantik sekali calon menantumu. Puji salah satu dari mereka, menunjuk Rania. Oh, ini Rania, istri Dika, jawab Ibu Dewi. Suaranya terdengar bangga, seolah-olah Rania adalah trofi miliknya. Lalu, ia menoleh ke arah Bu Lastri dan senyumnya hilang. Kalau yang ini, well, ini ibunya Rania. Suasana mendadak canggung. Teman-teman Ibu Dewi menatap Bu Lastri dengan tatapan yang sama seperti Ibu Dewi, menilai dan merendahkan. Bu Lastri hanya tersenyum kaku, mencoba bertahan. Ibumu ini penjahit, ya, Rania? Tanya seorang teman Ibu Dewi, namanya Tante Sinta. Pekerjaan yang unik, pasti melelahkan, ya? Iya. Tante, ibu saya adalah penjahit terbaik, jawab Rania, mencoba membela ibunya. Ibu Dewi merasa mendapatkan momentum, tersenyum sinis. Oh iya, Tante Sinta. Rania ini dari keluarga sederhana. Sangat-sangat sederhana. Ibunya penjahit, di sebuah gang kecil. Kan, Rania? Mereka bahkan tidak punya mobil, kan? Kata-kata itu bagaikan racun yang perlahan membunuh harga diri Bu Lastri. Tante Sinta dan teman-teman yang lain berbisik-bisik. Tatapan mereka kini penuh dengan rasa kasihan yang dibalut ejekan. Dulu,
Ibu Rania ini sering menjahit baju untuk Rania. Mungkin mereka tidak punya cukup uang untuk membeli baju yang bagus, jadi harus membuat sendiri, kata Ibu Dewi lagi. Suaranya dipenuhi nada mengejek. Tante jadi malu kalau ada teman tante yang tahu kalau besan tante itu. Ya, kamu tahu sendiri. Orang miskin. Kata-kata, orang miskin, itu, terucap dengan jelas, lantang, dan di depan banyak orang. Kata-kata itu menembus relung hati Rania. Jantungnya berhenti berdetak. Ia melihat wajah ibunya, yang kini terlihat pucat dan malu. Mata Bu Lastri berkaca-kaca. Namun ia menahannya, berusaha tegar. Rania melihat kehormatan ibunya, yang selama ini ia jaga, diinjak-injak begitu saja. Dika, yang berada di dekat mereka, langsung bereaksi. "Mama, cukup!" bentaknya. Namun, Ibu Dewi sudah terlanjur membisikkan kata-kata yang mematikan itu kepada Tante Sinta dan teman-temannya. "Ibuku bukan orang miskin," seru Rania. Suaranya bergetar karena amarah. Seluruh ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Rania. Ibu Dewi terkejut. Ia tidak menyangka Rania akan berani melawannya di depan publik. Rania merasa darahnya mendidih. Otaknya terasa kosong. Ia hanya bisa melihat wajah ibunya yang terluka, dan senyum sinis Ibu Dewi yang terasa seperti iblis. Semua kesabaran, semua pengorbanan, semua rasa sakit yang selama ini ia pendam, kini meledak. Ia tidak peduli lagi dengan aturan, etika, atau pandangan orang lain. Ia hanya peduli pada satu hal, ibunya. Ia tidak akan membiarkan ibunya dihina lagi. Tidak pernah lagi. Rania melangkah maju, tangannya terkepal. Tatapannya menembus Ibu Dewi. Pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kata-kata, "Ibuku bukan orang miskin," menggema di seluruh ruangan. Musik yang tadinya berdentum riang mendadak berhenti. Bisik-bisik yang sebelumnya terdengar berubah menjadi keheningan yang mematikan. Semua mata, dari para sosialita hingga pelayan hotel, kini tertuju pada Rania. Di mata mereka, Rania adalah seorang menantu yang berani membantah ibu mertuanya di depan umum. Namun, di mata Rania, ia adalah seorang anak yang sedang membela martabat ibunya. Jantung Rania berdebar sangat kencang, memompakan amarah yang sudah lama terpendam. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena gejolak emosi yang tak tertahankan. Ia melihat Bu Lastri, ibunya, menunduk dengan wajah yang pucat pasi dan mata yang basah. Di sampingnya, Ibu Dewi berdiri dengan senyum sinis yang kini berubah menjadi raut terkejut. Ibu Dewi tidak menyangka Rania akan berani melawannya dengan cara seperti itu, apalagi di tengah keramaian. Dika, yang berdiri di antara mereka, tampak bingung dan panik. Ia mencoba meraih tangan Rania, berusaha meredakan ketegangan. "Ran, sudah. Jangan begini," bisik Dika. Suaranya terdengar memohon. Namun, Rania tidak mendengarnya. Ia hanya melihat Ibu Dewi, wanita yang telah menilainya dan ibunya berdasarkan selembar uang. Tante bilang, "Tante malu punya besan orang miskin?" Apa itu yang tante ajarkan pada anak tante? Menilai orang dari harta? Menginjak-injak harga diri orang lain demi harga diri tante sendiri? Suara Rania terdengar lantang, memecah keheningan. "Ibu saya bukan orang miskin. Dia adalah wanita paling kaya hati yang pernah saya kenal. Dia membesarkan saya seorang diri dengan keringatnya. Apa tante pernah melakukan itu? Apa tante tahu bagaimana rasanya bekerja keras demi sesuap nasi?" Ibu Dewi, yang terbiasa dihormati dan dipuja, merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia tidak terima dibentak seperti itu oleh menantunya. "Kurang ajar. Kamu berani membentakku? Apa Dika tidak pernah mengajarimu sopan santun?" Bentak Ibu Dewi balik. Suaranya dipenuhi amarah. "Sopan santun? Tante yang seharusnya tahu apa itu sopan santun. Tante yang seharusnya tahu bagaimana menghormati orang lain," balas Rania. Matanya kini berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang tidak bisa lagi ia bendung. "Ibu saya bekerja keras dengan tangan beliau sendiri untuk membesarkan saya. Sementara tante hanya bisa menghina orang lain,
Tante hanya bisa memamerkan harta tante. Tante pikir tante siapa? Dika mencoba lagi untuk menengahi. Ran, kumohon, ini acara papa. Namun, sudah terlambat. Kemarahan Rania sudah mencapai puncaknya. Ia tidak peduli lagi dengan acara, dengan Dika, atau dengan pandangan orang lain. Ia hanya peduli pada satu hal, ibunya. Melihat ekspresi meremehkan yang kembali terukir di wajah Ibu Dewi, kesabaran Rania benar-benar habis. Rania tidak lagi memikirkan etika atau tata krama. Ia melangkah maju, mendekati Ibu Dewi. Tanpa ragu, tangan Rania mencengkeram erat sanggulan rambut Ibu Dewi. Argek! Ibu Dewi menjerit kesakitan. Sanggulnya terlepas. Beberapa helai rambutnya tercecer. Ia mencoba melepaskan cengkeraman Rania. Namun cengkeraman itu terlalu kuat. Ibu Dewi, yang selalu anggun, kini terlihat panik dan ketakutan. Seluruh ruangan terdiam, menyaksikan adegan yang mengejutkan itu. Para sosialita yang tadinya berbisik-bisik kini terdiam kaku. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Menantu Dika, seorang gadis sederhana, menjambak rambut Ibu Dewi, seorang sosialita terpandang. Dika, yang tadinya bingung, kini panik. Ia mencoba memisahkan Rania dan ibunya, namun Rania menolak. "Lepaskan aku, Mas," seru Rania. "Minta maaf. Minta maaf pada ibuku," tuntut Rania. Matanya menatap tajam ke arah Ibu Dewi. "Minta maaf karena sudah menghina beliau. Minta maaf karena sudah merendahkan beliau. Minta maaf." Ibu Dewi, yang merasa malu dan kesakitan, hanya bisa merintih. Ia mencoba untuk melepaskan diri, namun Rania tidak mau melepaskannya. "Cepat minta maaf, atau aku tidak akan melepaskanmu," ancam Rania. Di tengah suasana yang mencekam itu, suara Dika terdengar. "Mama, minta maaf saja. Mama sudah keterlaluan," ucap Dika. Suaranya pelan, namun tegas. Ibu Dewi menatap Dika dengan tatapan tidak percaya. Anaknya sendiri, yang selalu ia puja, kini memihak pada menantunya. Dika menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Sebuah tatapan yang membuat Ibu Dewi merasa lebih sakit daripada jambakan Rania. Akhirnya, dengan suara yang bergetar dan penuh air mata, Ibu Dewi berucap, Maafkan aku." Rania tidak melepaskan cengkeramannya. "Minta maaf pada ibuku, bukan padaku," seru Rania. Ibu Dewi menatap Bulastri dengan mata yang penuh penyesalan dan ketakutan. Ia akhirnya berucap, "Maafkan saya, Bulastri. Saya minta maaf." Setelah mendengar ucapan itu, Rania akhirnya melepaskan cengkeramannya. Ibu Dewi terhuyung, rambutnya berantakan, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia hanya bisa menatap Rania dengan tatapan benci, tatapan yang penuh dendam. Namun, Rania tidak peduli. Ia sudah berhasil membela ibunya, dan itu sudah lebih dari cukup. Keributan itu menjadi penutup acara yang meriah. Semua mata masih terkejut dengan adegan yang baru saja mereka saksikan. Dika menuntun Rania dan ibunya keluar dari ballroom yang penuh dengan tatapan terkejut. Rania tahu, malam ini ia telah melewati batas, tapi ia tidak menyesal. Ia telah menunjukkan pada Ibu Dewi bahwa martabat ibunya jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang ia miliki. Dan pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh Rania. Detik-detik di ballroom hotel itu terasa seperti keabadian. Kebisuan yang mencekam masih menyelimuti ruangan. Semua mata masih terpaku pada Rania yang mencengkeram kuat rambut Ibu Dewi. Rambut ibu mertuanya yang acak-acakan, wajahnya yang memerah, dan mata yang berkaca-kaca karena sakit dan malu, kini menunjukkan sisi lain dari sosok angkuh itu. Untuk pertama kalinya, Ibu Dewi tidak terlihat seperti sosialita yang sempurna, melainkan seperti seorang wanita rapuh yang ketakutan. Dika, yang berdiri di samping mereka, tidak lagi mencoba memisahkan. Ia membiarkan Rania meluapkan semua emosinya. Ia menyadari, ini adalah saat di mana kebenaran harus diungkapkan, saat di mana ibunya harus membayar atas segala perbuatannya. Rania tidak melepaskan cengkeramannya. Justru ia semakin menguatkan cengkeraman itu.
Ibu Dewi yang terhuyung, kini terlihat putus asa. Ia tahu, Rania tidak akan melepaskannya hingga ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Cepat, ucapkan lagi, tuntut Rania. Suaranya parau dan penuh emosi. Ucapkan dengan tulus. Katakan bahwa tante minta maaf karena sudah menghina ibu saya. Ibu Dewi hanya bisa merintih. Air mata mengalir membasahi pipinya yang bermake up tebal. Maaf, maafkan aku. Bukan hanya itu, seru Rania. Katakan bahwa tante salah. Katakan bahwa tante salah menilai orang hanya dari kekayaannya. Katakan bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan uang. Tuntutan Rania bukan lagi sekadar soal jambakan. Itu adalah sebuah tuntutan akan pengakuan. Sebuah permohonan agar Ibu Dewi menyadari kesalahannya. Rania tidak ingin hanya membuat Ibu Dewi malu. Ia ingin Ibu Dewi mengerti. Ia ingin Ibu Dewi mengakui bahwa keangkuhannya selama ini salah. Para tamu, yang tadinya hanya menonton dalam diam, kini mulai berbisik-bisik. Mereka terkejut melihat Dika, sang putra mahkota, berdiri di samping Rania, tidak membela ibunya. Ayah Dika, yang juga hadir di acara itu, terkejut dan marah. Ia mencoba mendekat, namun Rania menatapnya dengan tatapan tajam. Jangan mendekat, seru Rania. Jangan biarkan tante menghina ibu saya lagi. Dika mengangguk ke arah ayahnya, memberikan sinyal agar ia tidak ikut campur. Ayah Dika, yang melihat wajah Dika yang serius, akhirnya mengurungkan niatnya. Ia tahu, Dika jarang sekali menunjukkan emosi sekuat itu. Katakan sekarang, tante, desak Rania. Katakan bahwa kekayaan bukan segalanya. Katakan bahwa ibu saya, yang hanya seorang penjahit, memiliki martabat yang jauh lebih tinggi daripada tante. Ibu Dewi menatap Rania dengan tatapan tak berdaya. Ia merasa seluruh harga dirinya runtuh di hadapan semua orang. Dulu, ia selalu diagungkan, selalu dipuji, selalu menjadi pusat perhatian. Kini, ia hanya menjadi bahan tontonan. Ia merasa sangat malu, namun rasa malu itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Rasa sakit karena ia harus mengakui bahwa semua yang ia yakini selama ini, semua yang ia perjuangkan selama ini, adalah salah. Maaf, maafkan saya. Lirih Ibu Dewi, menatap Bu Lastri dengan mata yang penuh penyesalan. Maafkan saya, Bu Lastri, saya salah. Rania melepaskan cengkeramannya. Rambut Ibu Dewi tergerai, menutupi wajahnya. Ibu Dewi yang selalu anggun, kini bersimpuh di lantai, menangis terseduh-seduh. Ia tidak hanya menangis karena rasa malu, tetapi juga karena ia menyadari betapa jahatnya ia selama ini. Ia telah menghina seorang wanita yang begitu tulus, hanya karena wanita itu tidak memiliki kekayaan materi. Rania menatap Ibu Dewi dengan tatapan dingin, namun di dalam hatinya, ia merasa sedikit lega. Ia tidak senang melihat Ibu Dewi menderita. Tapi ia senang karena akhirnya Ibu Dewi mengakui kesalahannya. Ia telah membela kehormatan ibunya, dan itu adalah kemenangan terbesarnya. Dika menghampiri Rania dan memeluknya erat. Kamu sudah hebat, Ran. Kamu sudah membela ibu, bisik Dika. Rania hanya mengangguk. Ia tahu, pertempuran ini belum selesai. Ibu Dewi mungkin sudah meminta maaf. Tapi ia tahu bahwa hati Ibu Dewi masih penuh dengan amarah dan kebencian. Namun, untuk saat ini, Rania merasa puas. Ia telah membuktikan bahwa cinta dan martabat jauh lebih berharga daripada kekayaan dan status sosial. Sisa-sisa kemegahan acara ulang tahun perusahaan kini terasa seperti puing-puing yang berhamburan di tengah ballroom yang sunyi. Para tamu berangsur-angsur pulang, meninggalkan Ibu Dewi seorang diri, terduduk lemas di sofa. Rambutnya tergerai tak karuan. Beberapa helainya masih terasa sakit akibat cengkeraman Rania. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, menciptakan jalur-jalur hitam yang menodai pipinya yang sudah mulai berkeriput. Ia merasa hancur lebur, bukan hanya karena jambakan fisik di kepalanya, tetapi juga karena pukulan emosional yang jauh lebih menyakitkan. Selama ini, dunia Ibu Dewi dibangun di atas fondasi yang kokoh, kekayaan, status sosial, dan pengakuan publik. Sejak muda,
Ia pernah merasakan dihina karena ia bukan dari keluarga berada. Pengalaman itu membuatnya bersumpah untuk tidak pernah lagi mengizinkan orang lain menginjak harga dirinya. Ia bekerja keras, memilih pasangan yang sukses, dan membangun reputasi yang tak tertandingi. Kekuasaan, bagi Ibu Dewi, adalah perisai yang melindunginya dari dunia luar yang kejam. Ia selalu memandang rendah orang lain yang ia anggap di bawahnya. Sebuah kebiasaan yang memberinya rasa superioritas. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, sebuah istana yang ia bangun dari uang dan keangkuhan. Namun, malam itu, istananya runtuh, bukan karena badai besar, melainkan karena sebuah sentilan kecil dari seorang menantu yang berani. Ia mengingat kembali setiap detik yang baru saja terjadi. Wajah Rania yang dipenuhi amarah, suara lantangnya yang menuntut pengakuan, dan yang paling menusuk, tatapan penuh kekecewaan dari putranya sendiri, Dika. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada 1000 jambakan. Di mata Dika, ia tidak melihat lagi ibu yang sempurna, melainkan seorang wanita angkuh yang tega merendahkan orang lain. Ia merasa sangat sendirian, terasing dari orang-orang yang paling ia cintai, orang-orang yang selama ini ia pikir ia lindungi dengan kekayaannya. Ayah Dika, yang juga merasa malu dan marah, akhirnya menghampirinya. Ia tidak membentak, melainkan hanya duduk di sampingnya. Diam. Kamu sudah keterlaluan, Dewi, bisiknya. Suaranya pelan dan penuh kekecewaan. Kamu sudah membuat Dika terluka. Kamu sudah membuat menantu kita terluka. Kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Dika, jawab Ibu Dewi. Suaranya parau karena isak tangis. Aku tidak mau dia hidup susah. Aku tidak mau dia malu punya istri dari keluarga miskin. Yang terbaik itu bukan dengan menginjak-injak harga diri orang lain, balas ayah Dika. Kamu selalu menganggap uang adalah segalanya. Tapi, malam ini, kamu melihat sendiri kan? Cinta dan martabat jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang kita miliki. Ibu Dewi tidak bisa menjawab. Setiap kata suaminya terasa seperti belati yang menusuk hatinya. Ia menyadari, semua yang ia lakukan bukanlah demi kebaikan Dika, melainkan demi keangkuhan dan egonya sendiri. Ia takut jika Dika menikah dengan Rania, ia akan kembali ke masa lalu yang pahit, masa di mana ia pernah dihina dan dianggap tidak berarti. Ia menyadari, ia tidak membela Dika, melainkan membela harga dirinya yang rapuh. Keesokan paginya, Ibu Dewi terbangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Ia melihat bayangan dirinya di cermin, seorang wanita paruh-baya dengan wajah yang lelah, penuh keriput, dan mata yang dipenuhi penyesalan. Ia teringat kembali ucapan Rania tentang wanita paling kaya hati, yang merujuk pada Bulastri. Hatinya terenyuh. Ia merasa cemburu pada Bulastri yang meskipun tidak memiliki kekayaan materi, memiliki cinta yang begitu tulus dari putrinya. Ibu Dewi kemudian mengambil ponselnya dan melihat foto-foto Rania dan Dika di galeri. Ia melihat Dika tersenyum tulus, bukan senyum yang ia paksakan saat menghadiri acara-acara sosialita. Ia melihat Rania yang tertawa lepas, bukan tawa yang ia paksakan saat menghadapi komentar pedasnya. Ia melihat kebahagiaan sejati di mata mereka, kebahagiaan yang tidak bisa ia beli dengan uang. Ia menyadari, selama ini, ia telah mencoba untuk menghancurkan kebahagiaan putranya sendiri. Ia teringat kembali saat Rania pertama kali datang ke rumahnya. Rania mengenakan blus sederhana, namun matanya memancarkan kecerdasan dan ketulusan. Ia teringat bagaimana Rania dengan bangga menceritakan tentang ibunya yang seorang penjahit. Ibu Dewi menyesali semua kata-kata pedasnya, semua penghinaannya, semua perbuatannya. Rasa malu yang tadinya ia rasakan kini berubah menjadi rasa penyesalan yang dalam. Ia menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan, melainkan tentang cinta, keluarga, dan saling menghormati. Ia telah kehilangan semua itu. Ia telah merusak hubungan dengan putranya sendiri, ia telah melukai menantunya, dan ia telah menghina besannya. Hati Ibu Dewi remuk. Ia sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki semuanya. Ia harus meminta maaf, bukan hanya untuk Rania, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia harus memohon ampun, bukan hanya untuk mendapatkan kembali cinta putranya,
tetapi juga untuk mendapatkan kembali kedamaian dalam hatinya yang hancur. Rasa penyesalan yang mendalam telah mengikis habis keangkuhan Ibu Dewi. Selama 2 hari pasca insiden di ballroom, ia mengurung diri di kamarnya. Dika mencoba menemuinya, tapi ia menolak. Ayah Dika mencoba mengajak bicara, tapi ia hanya diam. Ia merasa seperti pecundang yang kalah dalam sebuah pertempuran. Perang yang ia pimpin dengan arogansi dan keangkuhan, kini berbalik menghancurkannya. Ia makan tanpa selera, tidur dengan gelisah, dan setiap kali ia melihat cermin, ia tidak melihat sosok sosialita sempurna yang ia kenal, melainkan seorang wanita yang remuk, dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Pada malam kedua, ia tidak bisa lagi menahan beban di hatinya. Hatinya terasa begitu sesak, begitu sakit, hingga ia merasa ia bisa meledak kapan saja. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus terkurung dalam penjara yang ia ciptakan sendiri. Ia harus memohon maaf. Bukan hanya untuk Rania, tapi juga untuk dirinya sendiri. Pagi itu, Ibu Dewi memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia memanggil supirnya dan menyuruhnya mengantar ke rumah Rania. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap tikungan, setiap lampu merah, terasa seperti ujian bagi hatinya yang rapuh. Ia membayangkan bagaimana reaksi Rania. Apakah Rania akan marah? Apakah Rania akan mengusirnya? Ibu Dewi tidak tahu. Namun, ia tidak akan menyerah. Saat sampai di depan rumah Rania, Ibu Dewi melihat Rania sedang menyiram tanaman di halaman. Rania mengenakan celana jeans dan kaos sederhana. Rambutnya diikat longgar. Ia terlihat begitu damai, begitu tulus. Hati Ibu Dewi kembali terenyuh. Ia merasa malu. Ia merasa tidak pantas untuk berada di sana. Namun, ia menguatkan dirinya. Ia keluar dari mobil, berjalan perlahan ke arah Rania. Rania yang menyadari kehadiran Ibu Dewi, terkejut. Ia berhenti menyiram tanaman. Matanya menatap Ibu Dewi dengan penuh pertanyaan. Wajah Rania terlihat kaku. Emosi di matanya sulit terbaca. Rania, sapa Ibu Dewi. Suaranya pelan dan bergetar. Ada apa, Tante? Tanya Rania. Suaranya dingin dan tidak menunjukkan emosi. Ibu Dewi tidak tahu harus memulai dari mana. Ia hanya bisa menatap Rania, lalu menunduk. Tante datang ke sini untuk meminta maaf. Ucapnya, suaranya bergetar. Tante tahu, Tante sudah keterlaluan. Tante sudah banyak menyakiti hatimu dan hati ibumu. Rania terdiam. Ia tidak menyangka Ibu Dewi akan datang dan meminta maaf. Ia telah bersiap untuk menghadapi kemarahan, tapi tidak untuk ini. Tante tahu, Tante tidak bisa menghapus semua yang sudah Tante katakan. Lanjut Ibu Dewi, air mata kembali mengalir di pipinya. Tapi, Tante benar-benar menyesal. Tante merasa sangat malu, bukan hanya karena Tante dipermalukan, tapi karena Tante menyadari betapa jahatnya Tante selama ini. Rania menatap Ibu Dewi. Ia bisa melihat ketulusan di mata ibu mertuanya. Ia bisa melihat kerentanan yang selama ini tidak pernah ia lihat. Tante sudah bicara dengan Dika. Dika bilang, Tante harus meminta maaf pada ibumu juga. Ucap Ibu Dewi, suaranya semakin pelan. Apakah Tante bisa bertemu ibumu? Tante ingin meminta maaf secara langsung. Rania terdiam sejenak. Ia masih ragu. Ia teringat kembali wajah ibunya yang pucat pasi saat dihina Ibu Dewi. Ia teringat kembali bagaimana ibunya mencoba tersenyum, menyembunyikan rasa sakitnya. Namun, ia juga melihat ketulusan di mata Ibu Dewi, dan ia tahu, permintaan maaf ini sangat penting untuk mereka berdua. Rania menghela napas, lalu mengangguk pelan. Masuklah, Tante. Ibu ada di dalam, ucap Rania. Ibu Dewi berjalan masuk ke dalam rumah sederhana Rania. Rumah itu kecil, tapi terasa begitu hangat. Ada aroma masakan yang tercium. Ada foto-foto keluarga yang dipajang di dinding. Ibu Dewi membandingkan rumah ini dengan mansionnya yang megah namun dingin. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Di ruang tengah, Bu Lastri sedang menjahit.
Ia terkejut melihat Ibu Dewi datang. Ia bangkit. Namun Rania segera menghampirinya. "Ibu, Tante Dewi datang untuk minta maaf," bisik Rania. Ibu Dewi menghampiri Bulastri. Ia tidak lagi memiliki rasa angkuh. Ia membungkuk, lalu bersimpuh di hadapan Bulastri. "Bulastri, maafkan saya," ucap Ibu Dewi. Air mata membanjiri wajahnya. Saya minta maaf karena sudah menghina Ibu. Saya minta maaf karena sudah merendahkan Ibu. Saya salah. Saya tahu, saya tidak pantas mendapatkan maaf dari Ibu. Tapi saya benar-benar menyesal." Bulastri, yang melihat Ibu Dewi bersimpuh di hadapannya, terkejut. Ia mencoba mengangkat Ibu Dewi. Namun Ibu Dewi menolak. "Tidak, Bu. Biarkan saya di sini. Biarkan saya mendapatkan ampunan dari Ibu," ucap Ibu Dewi, terus menangis. Bulastri akhirnya mengangguk. Ia mengusap air mata Ibu Dewi. "Berdirilah, Ibu Dewi. Saya sudah memaafkan kamu," ucap Bulastri. Suaranya tulus dan penuh kasih sayang. "Saya tahu, kamu tidak bermaksud jahat. Kamu hanya terlalu takut." Mendengar kata-kata itu, Ibu Dewi menangis semakin kencang. Ia memeluk Bulastri, memeluk erat wanita yang selama ini ia hina, wanita yang selama ini ia remehkan. Bulastri membalas pelukan itu, mengusap punggung Ibu Dewi, seolah-olah ia adalah anaknya sendiri. Rania, yang menyaksikan adegan itu, tidak bisa menahan air matanya. Ia menyadari, perjalanannya untuk membela ibunya telah berakhir. Kini, sebuah perjalanan baru telah dimulai. Perjalanan untuk membangun kembali sebuah keluarga. Perjalanan untuk membangun kembali sebuah hubungan. Perjalanan yang dilandasi oleh rasa saling menghormati dan memaafkan. Ibu Dewi, yang kini sudah bangkit, menatap Rania, lalu tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum sinis yang ia paksakan, melainkan senyum tulus yang berasal dari hati. Setelah adegan yang mengharukan di rumah Rania, hati yang retak mulai pulih, meski masih meninggalkan bekas. Pelukan tulus Bulastri, yang begitu hangat dan penuh maaf, telah mencairkan es yang membekukan hati Ibu Dewi selama bertahun-tahun. Ibu Dewi kembali ke rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Malu atas semua perbuatannya, menyesal atas luka yang ia torehkan, tapi juga lega yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Dewi merasa beban berat di pundaknya terangkat. Ia menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekuasaan dan kemewahan, melainkan tentang kedamaian hati yang ia temukan di pelukan seorang wanita yang ia hina. Selama 2 hari, Ibu Dewi menghabiskan waktu sendirian. Ia merenungkan setiap kata yang Rania ucapkan, setiap tatapan kecewa dari Dika, dan kebaikan hati Bulastri yang tak terhingga. Ia menelusuri kembali masa lalunya, dari seorang gadis sederhana yang dihina hingga menjadi sosialita yang angkuh. Ia menyadari, selama ini ia hanya berusaha melindungi dirinya yang rapuh dari rasa sakit yang sama, dan ironisnya, ia justru menciptakan rasa sakit itu pada orang lain, bahkan pada putranya sendiri. Penyesalan itu menggerogoti batinnya, membuatnya tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Pada pagi hari ketiga, Ibu Dewi akhirnya mengambil keputusan. Ia memanggil supir, tetapi kemudian membatalkannya. Ia mengambil kunci mobilnya sendiri. Perjalanan menuju rumah Rania yang sederhana terasa sangat panjang. Setiap tikungan di gang sempit itu menjadi pengingat akan dunia yang selama ini ia pandang sebelah mata. Saat ia sampai di depan rumah Rania, ia terdiam. Rumah itu kecil, namun terawat. Ada pot-pot bunga gantung di teras, menciptakan suasana yang asri. Wangi masakan yang sederhana namun menggoda tercium dari dalam. Kontras sekali dengan mansionnya yang megah, namun selalu terasa sepi dan dingin. Saat ia memasuki rumah, ia melihat Bulastri sedang menjahit. Tangan tuanya begitu cekatan, menciptakan gaun-gaun indah dari kain-kain sederhana. Mata Ibu Dewi tertegun. Ia melihat sebuah seni, sebuah dedikasi, dan sebuah kebanggaan di mata Bulastri. Ia menyadari, pekerjaan seorang penjahit bukanlah pekerjaan rendahan, melainkan sebuah profesi mulia yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan hati yang tulus. "Bulastri, apakah saya boleh belajar menjahit?"
Tanya Ibu Dewi dengan suara pelan dan ragu. Bu Lastri terkejut. Ibu Dewi, seorang sosialita yang terbiasa dengan desainer ternama, kini ingin belajar menjahit darinya. Namun, Bu Lastri tersenyum. Tentu saja, Ibu Dewi. Dengan senang hati, jawabnya. Sejak saat itu, Ibu Dewi mulai sering berkunjung ke rumah Rania. Ia duduk di samping Bu Lastri, belajar memotong kain, bagaimana memasukkan benang ke jarum, bagaimana membuat jahitan yang rapi. Awalnya, tangannya kaku, jahitannya bengkok, dan ia sering menusuk jarum ke jarinya sendiri. Ia sempat frustrasi dan ingin menyerah, namun Bu Lastri dengan sabar mengajarinya, membimbing tangannya, dan berbagi cerita-cerita tentang hidup. Ibu Dewi tidak lagi peduli dengan penampilannya yang sempurna. Ia rela tangannya kotor oleh benang dan jarum. Ia tidak lagi peduli dengan teman-teman sosialitanya yang menelepon. Ia lebih memilih mendengarkan cerita-cerita sederhana Bu Lastri. Melalui kegiatan menjahit itu, sebuah ikatan baru mulai terjalin di antara mereka. Ikatan yang jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Ibu Dewi juga mulai mengubah cara pandangnya terhadap Rania. Ia tidak lagi mengkritik, melainkan memuji. Ia tidak lagi mengganggu, melainkan mendukung. Ia membantu Rania menata kembali rumahnya, bukan dengan mengganti perabotan, melainkan dengan menambahkan sentuhan-sentuhan personal yang sesuai dengan kepribadian Rania. Ia bahkan ikut menanam beberapa pot bunga gantung di teras, persis seperti yang Rania inginkan. Foto Bu Lastri, yang dulu ia pindahkan, kini ia letakkan di tengah ruang keluarga, dengan bingkai yang paling indah. Hubungan antara Ibu Dewi dan Dika juga membaik. Dika, yang tadinya merasa kecewa, kini merasa bangga. Ia melihat ibunya berubah, melihat ibunya belajar untuk menghormati orang lain. Ia merasa, ia tidak hanya mendapatkan seorang istri yang baik, tapi juga telah membantu ibunya menemukan jati diri yang sesungguhnya. Dika merasa, ia telah memenangkan pertempuran yang paling sulit dalam hidupnya. Ayah Dika pun merasa lega, melihat keluarga mereka kembali utuh dan damai. Puncak dari perubahan hati Ibu Dewi terjadi saat ia memutuskan untuk mengundang Bu Lastri makan malam. Bukan di restoran mewah, melainkan di rumahnya. Ia memasak sendiri, masakan sederhana yang ia pelajari dari Bu Lastri. Dika, Rania, dan Bu Lastri datang. Mereka makan malam bersama di meja makan yang besar. Suasana terasa hangat, penuh tawa dan cerita. Ibu Dewi melihat kebahagiaan di mata putranya, kebahagiaan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bu Lastri, ucap Ibu Dewi, suaranya bergetar. Saya minta maaf sekali lagi. Dan saya ingin berterima kasih. Terima kasih karena sudah memaafkan saya. Terima kasih karena sudah mengajarkan saya arti kebahagiaan sejati. Bu Lastri tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu tidak perlu berterima kasih, Ibu Dewi. Kamu sudah berubah. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jawabnya dengan tulus. Rania, yang menyaksikan semua itu, tidak bisa menahan air matanya. Ia menyadari, perjalanannya yang panjang dan penuh liku telah berakhir. Ia telah mendapatkan kebahagiaan sejati, bukan hanya dari cinta Dika, melainkan juga dari cinta dan penerimaan dari ibu mertuanya. Ia telah berhasil membela kehormatan ibunya, dan ia telah berhasil menyatukan dua keluarga yang tadinya berbeda. Ia menyadari, cinta sejati tidak hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tapi juga tentang dua keluarga yang saling menghormati. Ia menyadari, kekayaan materi bukanlah segalanya, tetapi kekayaan hati adalah yang paling berharga. Ia merasa, ia adalah wanita paling beruntung di dunia. Ia memiliki Dika, ia memiliki Bu Lastri, dan ia juga memiliki Ibu Dewi, ibu mertua yang kini telah menjadi ibunya sendiri. Cerita Rania berakhir dengan kebahagiaan. Ia dan Dika hidup bahagia, dan kedua keluarga mereka bersatu, saling mendukung dan saling menyayangi. Ibu Dewi, yang kini telah berubah, menjadi seorang wanita yang rendah hati, tulus, dan penuh kasih sayang. Ia tidak lagi menjadi sosialita yang angkuh, melainkan seorang wanita yang dicintai oleh keluarga dan teman-temannya. Ia telah menemukan arti kebahagiaan sejati, dan ia tahu, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang,
melainkan harus dibangun dengan cinta dan saling menghormati.